kita kembali lagi di Ngulik Teologi. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kayaknya deket banget ya sama kita semua. Tekanan soal standar kecantikan. Perasaan kalau kita tuh harus kelihatan sempurna, sering banget bikin capek dan ngerasa nggak cukup. Tapi gimana kalau ternyata ada sebuah jawaban kuno yang justru relevan banget buat masalah modern ini? Coba deh, kita jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih kamu ngelihat cermin, terus ngerasa ada yang kurang atau salah, cuma karena nggak pas sama standar yang kita lihat di medsos? Kalau pernah, kamu nggak sendirian kok. Dan perasaan ini tuh bukan cuma soal insecure biasa loh. Dampaknya bisa jauh lebih dalam dari yang kita kira. Angka ini gede banget ya. Menurut WHO, ada 280 juta orang di seluruh dunia yang hidup dengan depresi. Dan yang menarik dari data ini, ternyata perempuan itu risikonya 2 kali lipat lebih tinggi kena depresi dibanding laki-laki. Nah, salah satu pemicu utamanya yaitu tekanan sosial dan rasa nggak puas sama citra tubuh. Oke, ini dia peta perjalanan kita buat hari ini. Kita bakal mulai dari coba pahamin dulu masalahnya, terus kita cari jawaban yang nggak terduga dari Kidung Agung. Kita juga bakal bongkar satu terjemahan yang ternyata ngubah segalanya, belajar rahasia mental kuat dari seorang gadis sulam, dan di akhir kita tarik pelajaran praktisnya. Seluruh pembahasan ini kita dasarkan pada sebuah artikel jurnal tahun 2024 oleh Loic Soklai, Patinaja, dan Siahaya. Nah, bagian pertama. Cantik itu luka? Pertanyaannya simpel aja. Kok bisa sih sesuatu yang harusnya indah malah jadi sumber tekanan emosional yang luar biasa, terutama buat perempuan? Menurut artikel yang jadi acuan kita, ini nih beberapa standar yang kayaknya udah nggak asing lagi di Indonesia. Kulit harus putih, hidung mancung, badan langsing. Standar-standar ini yang sering banget kita lihat di media, seolah-olah nyiptain satu cetakan yang spesifik banget. Dan siapapun yang ngerasa nggak masuk ke cetakan itu, bisa-bisa jadi ngerasa tersingkir. Grafik ini nunjukin dampaknya dengan jelas banget. Data WHO yang dianalisis dalam artikel ini mengkonfirmasi risiko depresi pada perempuan itu 2 kali lipat lebih besar. Dan salah satu penyebab utamanya ya karena rasa nggak puas sama tubuh yang terus-menerus dipicu sama standar yang kadang nggak realistis. Oke, sekarang kita coba cari solusinya dari tempat yang mungkin nggak kepikiran sama sekali, sebuah kitab puisi kuno di dalam Alkitab, yaitu Kidung Agung. Siapa sangka, di dalamnya ternyata tersimpan sebuah perlawanan yang radikal banget terhadap standar kecantikan yang kaku. Nah, disinilah kita lihat perbedaannya. Di satu sisi, dunia sekarang sering bilang kulit putih itu ideal. Di sisi lain, ribuan tahun yang lalu, ada seorang perempuan yang mendeklarasikan sesuatu yang revolusioner. Memang hitam aku, tetapi cantik. Ini tuh lebih dari sekedar puisi loh. Ini kayak sebuah manifesto buat nerima diri sendiri apa adanya. Eits, tapi tunggu dulu. Ternyata terjemahan kata tetapi itu mungkin kurang pas. Kalau kita gali lebih dalam ke bahasa aslinya, kita bakal nemuin sebuah kebenaran yang jauh lebih powerful dan membebaskan. Nah, ini dia kalimat aslinya dalam bahasa Ibrani. Tenang-tenang, kita nggak perlu jadi ahli bahasa kok buat ngerti ini. Kuncinya cuma ada di satu huruf kecil di tengah kalimat itu. Kunci dari semuanya itu ada di huruf waw atau V ini. Menurut analisis linguistik di jurnal yang kita bahas, kata sambung ini seharusnya diterjemahkan sebagai dan, bukan tetapi. Kenapa ini penting banget? Soalnya, kalau pakai tetapi, kesannya kayak ada pertentangan, seolah-olah warna hitamnya itu sebuah kekurangan. Tapi kalau pakai dan, itu justru menyatukan. Jadi, poin krusialnya begini, si gadis sulam ini nggak sedang bilang, meskipun aku hitam, aku tetap cantik. Bukan, dia bilang, aku hitam, dan karena itulah aku cantik. Warna kulitnya bukan penghalang kecantikannya, tapi justru bagian yang tak terpisahkan dari kecantikannya. Luar biasa kan? Beda banget cara pandangnya. Nah, ini langsung bikin kita nanya kan, gimana caranya perempuan ini bisa punya mental sekuat baja gitu? Dari mana coba datangnya rasa percaya diri buat nolak standar masyarakat dan mendeklarasikan kecantikannya sendiri? Artikel yang kita bedah ini nunjukin beberapa pilar kekuatan mentalnya. Dia punya kematangan emosional, penerimaan diri yang radikal, dan cara pandang yang positif sama dirinya. Dia nggak ngebiarin omongan putri-putri Yerusalem atau ya kasarnya masyarakat di sekitarnya nentuin siapa dirinya. Dan coba deh lihat cara dia ngegambarin dirinya. Puitis banget. Dia bilang dia itu seperti kemah kedar. Sederhana, mungkin kasar, dan sekaligus seperti tirai Salomo, mewah dan agung. Dia nggak milih salah satu. Dia meluk dua-duanya dan sadar kalau kecantikannya yang unik dan alami itu sama berharganya dengan kemegahan istana. Intinya apa? Kekuatannya itu datang dari dalam, dari penerimaan diri yang mendalam,
Dia tahu nilainya nggak ditentukan sama pandangan orang lain, dia udah ngerasa utuh sama dirinya sendiri, jadi mau diomongin orang kayak gimana pun dari luar, ya nggak bakal goyah. Oke, ini semua inspiratif banget. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita bawa kebijaksanaan kuno ini ke dunia kita yang, ya tahu sendirilah, penuh filter Instagram dan tekanan buat tampil sempurna? Berdasarkan teladannya, kita bisa ambil 3 langkah praktis. Pertama, akui dulu kalau standar-standar ini memang bisa menyakitkan. Kedua, secara sadar, lawan suara-suara negatif yang bikin kita ngerasa kurang. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, latih diri buat mencintai diri sendiri. Kembangkan cara pandang yang positif, persis seperti yang dilakukan Gadis Sulam. Seperti yang disimpulkan sama para penulis artikel ini, ya, semuanya itu balik lagi ke perspektif. Cara kita mandang diri kita sendiri itu jadi fondasi dari kesehatan mental dan emosional kita. Jadi, aku mau tinggalin satu pertanyaan ini buat kita renungin sama-sama. Gimana kalau kecantikan yang sejati itu nggak ditemuin di cermin atau layar ponsel, tapi dimulai dari cara kita memandang diri kita sendiri? Gimana kalau kita bisa mulai bangun standar kecantikan yang akarnya adalah penerimaan dan cinta pada diri sendiri, seperti yang diajarkan oleh Gadis Sulam ribuan tahun yang lalu? Tuhan Yesus memberkati.